Hai, kembali lagi di cerita senja. Seperti biasa, cerita senja akan berbagi cerita tentang pengalaman-pengalaman mistis para pendaki gunung yang pada umumnya dialami secara horor dan mistis. Baiklah, sebelum kita mulai, ambil headset kalian dan mari kita merinding bersama. Di episode kali ini, cerita senja akan melanjutkan cerita tentang pendaki gunung di Gunung Ciremai untuk part 3-nya ya. Untuk teman-teman yang ketinggalan part 1, part 2 silahkan klik video sebelumnya ya, atau klik ikat di atas ya. Oke, tanpa basa-basi, ayo kita lanjut untuk ceritanya. Tidak ada aura mengancam dari sosok-sosok itu. Yang terasa justru aura penderitaan. Sosok itu menyebar di banyak tempat, tiduran di jalur, di bawah pohon, ada yang menangis sesegukan di antara semak-semak. Semua sosok itu adalah laki-laki. Wajahnya tampak seperti wajah orang desa biasa. Di suatu tempat, aku bahkan harus berjalan zigzag agar tidak menginjak orang-orang ini. Aku mengenali tempat ini. Sebentar lagi di atas adalah tempat aku dan Ayu mendirikan tenda pada malam pertama saat mendaki. Dan benar saja, tidak lama kami mendapati lahan agak terbuka. Di sana aku lihat ada satu tenda yang berdiri. Ada sebuah penanda berwarna kuning di pohon yang bertuliskan kuburan kuda. Wajahku sumringah ketika melihat kehadiran orang lain di gunung ini. 2 orang pendaki yang sedang sibuk memasak, 1 orang lainnya tampak duduk di mulut tenda. Kakinya menjorok keluar, memperhatikan rekannya yang sedang sibuk. Tapi aku juga melihat penampakan sosok lain. Di sekitar mereka, hantu-hantu berwujud orang desa ada di mana-mana. Sebagian besar berkerumun di sekitar pendaki yang sedang memasak. Wajah-wajah sendu itu memperhatikan seorang pendaki yang sedang mencicipi kuah mie. Mereka tampak kelaparan. Aku sudah bersiap akan menyapa pendaki-pendaki ini ketika orang itu mencolekku dan menggeleng-gelengkan kepala. Sekarang ini mereka nggak bisa melihat kita, katanya. Aku terperangah mendengarnya. Apakah aku sudah jadi hantu? Kita dan mereka ada di tempat yang sama, tapi berbeda dimensi. Sambung orang itu lagi. Percuma nyapa, mereka nggak akan dengar. Lalu aku menunjuk sosok-sosok hantu kurus berwujud orang desa itu, meminta penjelasan. Mereka tadinya orang kampung biasa di kaki gunung. Mereka dibawa ke sini untuk kerja romusa di zaman Jepang, disiksa, kelaparan, dan akhirnya dieksekusi. Mayatnya dibuang di daerah ini. Aku iba mendengar masa lalu pahit yang harus hantu-hantu ini alami. Orang itu mengamit lenganku mengajakku kembali meneruskan perjalanan. Aku mengangguk, lalu mulai melangkah. Ada rasa sedih harus berpisah dengan pendaki-pendaki ini. Bagiku mereka adalah simbol kehidupan biasa, tenang dan tanpa konflik. Sementara aku harus pergi menuju kerajaan gaib menuju Gunung Ciremai. Keceriaan mereka adalah keceriaanku dan Ayu beberapa malam yang lalu. Semoga mereka tidak mengikuti kesalahan kami. Perhatianku teralih oleh suara gemerisik di semak-semak di kanan dan kiriku. Sesekali terlihat kelebatan sesuatu yang berjalan mengiring langkah kami. Kadang terdengar nafas berat. Aku mencolek orang itu. Bang. Dia malah menepis tanganku dan mengisyaratkan agar terus berjalan. Tapi aku tak bisa menepis rasa takut dan keingintahuan. Hingga terus-terusan mencolek tangannya. Dia yang akhirnya merasa terganggu, akhirnya berhenti.
Bawel banget lu, sumpah, makinya. Sini gue jelasin biar diem. Dia menyelipkan rokok di bibirnya, membakar dan menghisapnya dalam-dalam. Gak pernah ada yang bisa jelasin bentuk kolong wewe. Tadi gue bilang, kebanyakan orang yang diculik kalong wewe jarang balik. Betul? Tanyanya sambil menghembuskan asap rokok. Dan aku mengangguk. Sebagian ada yang bisa ditolong walau susah, tapi mereka gak kembali utuh. Siapapun yang sudah ditetein kolong wewe udah gak akan bisa ngomong lagi. Dia melanjutkan, kalong wewe gak akan membiarkan orang lolos dan nyeritain bentuknya yang menjijikkan ke orang lain. Sampai di sini aku mulai gemetar lagi, membayangkan bentuk kalong wewe yang sungguh menjijikkan tadi. Kalong wewe itu masih ngikutin kita sampai sekarang. Jelasnya lagi, dia gak akan melepaskan lu, boy. Tapi dia gak bisa mendekat karena sejak kejadian tadi. Kita dijaga di kanan kiri sama makhluk lain. Apaan bang? Tanyaku. Dia menghembuskan asap rokoknya ke wajahku. Suaranya terdengar sedikit gemetar dan sedih. Dia berkata pelan, harimau. Ternyata ada juga makhluk gaib yang baik sama manusia ya bang, kataku. Dia tersenyum kecut. Baik bukan pilihan kata yang tepat, boy. Dia kembali menghisap rokoknya. Terus bang, aku bertanya balik. Buat gantiin penjagaannya, ada sesuatu yang nanti harus dikorbanin. Bajuku basah oleh keringat, kakiku mulai nyeri. Semakin ke atas, jalur yang kami lalui semakin curam. Tanjakan-tanjakan ini seakan tidak berakhir. Orang itu seringkali harus berhenti untuk menungguku yang mulai megap-megap kehabisan nafas. Jika sudah begitu, dia biasanya hanya merokok dan melihatku dengan sebal. Aku sudah hampir tak peduli dengan harimau di kanan kiriku, atau kalong wewe yang pastinya sedang mengawasiku, entah di mana. Selama aku tidak menampakkan diri, sudah cukup bagiku. Selama mereka tidak menampakkan diri, sudah cukup bagiku. Sosok hantu orang dewasa tidak ada lagi di atas ini. Setelah melewati kuburan kuda, penampakan mereka semakin berkurang hingga hilang sama sekali. Musuhku yang utama saat ini cuma tanjakan-tanjakan yang semakin curam. Di beberapa tempat aku bahkan harus menggunakan akar untuk membantuku naik. Sesekali muncul pocong yang tiap kali selalu membuatku melompat kaget. Kalau sudah begitu, biasanya orang itu tertawa terbahak-bahak kegirangan. Rupanya kepanikanku sudah menjadi hiburan buat dia. Benar kata abang tadi, setan-setan begitu biasanya cuma muncul hilang doang. Gak bisa ngapa-ngapain, kataku dengan nafas tersengal-sengal. Dia nyengir, yang gua maksud tadi kan kuntilanak boy, hehehe, jawabnya sumringah. Kan gua tadi gak nyebut pocong. Lah, kalau pocong gimana bang? Di Afrika ada yang namanya kobra menyembur. Dia gak matok kayak ular lain, tapi dia nyemburin bisa beracun ke muka korbannya. Dia menyambung, pocong itu kobra penyemburnya dunia setan. Saran gue, kalau lihat pocong cuma 1 hari, lari. Lu gak bakal mau kan diludahin pocong? Kalau diludahin gimana bang? Tanyaku. Ya buta lah. Dia menjawab diiringi gelak tawa senang. Entah dia bercanda atau tidak, tapi yang jelas aku berharap jangan pernah lagi bertemu pocong. Bang, emang bener mitosnya kalau bisa ngambil tali ikat pocong kita bisa kaya? Tanyaku iseng. Ngapain susah-susah ngambil tali pocong? Ribet amat. Kalau sekedar cuma minta kaya, minta kebal, minta pelet, lu doa aja minta gituan ke pocong. Jawabnya ringan. Emang bisa bang? Tanyaku polos. Ya bisa. Apa sih yang setan gak bisa boy? Tapi lu gila kalau sampai begitu. Emang yang nyiptain lu pocong? Manusia makin kesini makin aneh.
Dia menambahkan, jadi gak heran gua, kalian sampai ketimpa masalah kayak begini. Hidup lu kebangetan, jauh dari agama boy. Aku termenung mendengar jawabannya yang terkesan ngawur, tapi ada benarnya di situ. Memang betul, hidupku sudah melenceng jauh dari yang seharusnya. Aku bertekad dalam hati jika bisa lolos dari sini, aku gak akan meninggalkan sholat. Lalu aku mendengar bunyi bergum ringan, suara benda jatuh. Dengan panik aku mencari-cari sumber suaranya. Orang itu pun mendengar suara itu. Dengan mengikuti arah tatapannya, barulah aku melihat sumber suara berdegum itu. Dari tanjakan di depan kita, seonggok kepala tanpa tubuh tergeletak. Aku bagai tersengat listrik ketika kepala itu berputar pelan dan menampakkan wajahnya. Mulutnya sobek sampai ke telinga. Lidah panjangnya menjulur keluar dan bergerak-gerak mengerikan. Air liurnya menetes, matanya yang tertutup pelan-pelan terbuka. Di balik kelopak mata, tidak ada apa-apa, hanya lubang hitam, kosong tapi terlihat mengancam. Pelan kepala itu terangkat ke udara, menampakkan sisa tubuhnya. Di tempat yang seharusnya leher, sekarang nampak hanya tulang, jaringan urat dan otot yang tampak basah membeli tulang itu, tampak menggantung jeroan perutnya, busuk tapi juga berdenyut-denyut. Makhluk itu melayang 2 meter dari tanah. Ditingkahi suara tawa serak dari mulutnya, dia meluncur ke arahku dengan cepat. Tak mampu bergerak, aku hanya mengelak ngeri. Tapi dengan cepat orang itu menangkap tulang yang menggantung di bawah kepalanya, dibanting ke tanah dan diinjak hingga hancur. Aku bergidik melihat kejadian barusan. Seperti tidak terjadi apa-apa, orang itu kembali berjalan meninggalkanku di belakang. Kakiku sedemikian gemetarnya hingga membutuhkan waktu beberapa menit untuk mampu berjalan lagi. Dengan ngeri aku berjingkak minggir menghindari sisa-sisa makhluk itu. Walau hancur, tapi dia masih bergerak-gerak lemah. Tapi tiba-tiba kakiku tak dapat bergerak. Tanpa sadar aku minggir terlalu dekat ke semak-semak dan kakiku terjerembab akar yang mencuat dari tanah. Dengan ngeri aku berjingkak minggir menghindari sisa-sisa makhluk itu. Walau hancur, tapi dia masih bergerak-gerak lemah. Tapi tiba-tiba kakiku tak dapat bergerak. Tanpa sadar aku minggir terlalu dekat ke semak-semak dan kakiku terjerambak lagi. Dengan panik aku mengibas-ngibaskan akar yang menjepit kakiku tanpa melihatnya. Tapi bukan akar yang kupegang, melainkan sesuatu yang kenyal dan lengket. Aku histeris ketika menyadari yang menahan kakiku adalah seonggokan tangan putih pucat. Beberapa pasang tangan putih pucat lain muncul dan menarikku ke semak-semak. Aku berusaha berteriak minta tolong, tapi tenggorokanku tercekak. Aku tak mampu mengeluarkan suara sedikit pun. Dengan kasar, tubuhku ditarik makin dalam ke semak. Kurasakan sesuatu yang basah menempel di telingaku. Selang-seling di antara tawanya, dia berbisik, "Mati, mati, mati." Aku kegelapan total. Saat kesadaranku kembali, kulihat orang itu di depanku. Pipiku berdenyut sakit. Dia baru saja menampakku dengan keras. Aku terkejut karena aku belum bergerak sedikit pun dari tempat tadi aku berdiri. Gue bilang, pikiran jangan kosong, di tempat begini lu gak boleh ngelamun, paham gak lu? Dia membentakku dengan keras. Aku mengangguk sambil mengusap-usap pipiku yang panas. Jantungku masih bergemuruh kencang seakan tangan mayat tadi masih menempel di tubuhku. Orang itu menarikku dengan kasar. Beberapa langkah kami keluar dari jalur. Menganga di depan kami adalah jurang. Kami berdiri tepat di bibirnya. Angin dingin menabrakkan wajahku. Dalam kegelapan malam, jurang ini terlihat lebih mengerikan. Lalu kudengar suara tangisan,
juga teriakan-teriakan minta tolong dari dasar jurang ini. Hembusan angin mengacaukan sumber suaranya. Kadang terdengar jauh, kadang terdengar dekat. Itu teriakan minta tolong dari pendaki-pendaki yang hilang yang gak pernah ditemukan lagi, katanya. Mereka salah apa bang? Tanya aku. Di gunung ini lu gak perlu salah apa-apa. Cukup bengong aja lu bisa hilang. Jangan salah boy, setan gak cuma bisa nyulik badan lu. Mereka juga bisa nyulik jiwa lu. Makanya kalau gua ngomong dengerin, bentaknya lagi. Dia lalu jalan berbalik sambil kembali menarikku. Bang, itu tolongin dulu mereka bang, pintaku. Tapi dia tetap berjalan kembali ke jalur. Bukan urusan gua, jawabnya ketus. Sambil berjalan terseret karena tarikannya, aku terus-menerus menoleh ke belakang. Aku iba dengan pendaki-pendaki yang hilang itu. Dalam keadaanku sekarang, aku benar-benar memahami apa yang sedang mereka rasakan. Mata lu lihat kemana? Bentaknya lagi padaku. Ketika menoleh, aku kaget karena wajahku hampir saja menabrak sepasang kaki yang menggantung. Terkejut dan kehilangan keseimbangan, aku jatuh terduduk. Kaki itu masih di situ, menjuntai lemah. Mataku membelalak menatap ngeri. Pemilik kaki itu adalah anak kecil seumuran adikku. Lehernya patah, terikat tali yang menggantung di sebuah cabang pohon. Aku semakin terkesiap saat menyadari di depanku membentang sebuah tanjakan terjal. Pohon-pohon besar bercabang dengan ranting-rantingnya yang lebat hingga bulan tidak terlihat sedikit pun. Di setiap dahan pohon-pohon itu terbujuh kaku mayat yang digantung. Satu di setiap dahan. Kurasakan dingin memelukku dengan cepat. Aku masih terpaku menatap puluhan pasang kaki yang tergantung itu bergoyang-goyang tertiup angin. Jalan boy, hormatin orang yang udah mati, kata orang itu. Aku beringsut di tanah sebelum akhirnya lari mengejar orang itu. Sekilas kulihat tulisan penanda di sebuah pohon, Bapak Tere. Sengaja aku tidak bertanya apapun tentang mayat-mayat yang tergantung itu. Penampakan mayat anak kecil seusia adikku lebih membuatku sedih daripada takut. Dan aku sama sekali tidak ingin mendengar kisah sedih tentang masa hidup mayat-mayat itu dulu. Tanjakan ini lebih curam dari yang sebelumnya. Dengan susah payah aku mendaki dari undakan ke undakan. Yang mengherankan, orang itu belum terlihat lelah sama sekali. Dengan rokok di mulutnya, dia berjalan dengan santai, kadang melompat di tanjakan terjal ini. Tiba-tiba dengan mendadak angin berhenti berhembus. Tidak ada bunyi apapun, seakan-akan seluruh hewan malam mendadak bersembunyi. Suasana wingit semakin terasa. Dari atas tanjakan, kulihat orang itu memberikan aba-aba padaku untuk diam tak bergerak. Lalu sayup-sayup terdengar gending-gending gamelan Jawa. Suaranya terdengar mistis. Awalnya terdengar jauh dan pelan. Lama-kelamaan suara itu seakan bergerak mendekat dan semakin mendekat, diiringi wangi bunga kantil yang semakin pekat. Membentang di depanku bukan lagi tanjakan terjal, melainkan tangga batu. Kabut tipis melayang di puncak anak tangga. Sumber cahaya hanya berasal dari api obor di kanan kiriku. Gending gamelan tadi terdengar jelas sekarang. Sumbernya ada di ujung tangga ini. Tapi aku tak bisa melihat apapun selain tangga batu ini. Sekitarku hanyalah kabut kelabu. Aku panik saat menyadari aku berdiri di sini seorang diri. Orang itu tidak ada dimanapun. Tubuhku langsung bersimbah keringat dingin. Aku terjatuh di atas lututku, kakiku yang gemetar. Terlalu lemah kaki ini untuk berdiri. Dan bau bunga kantil itu datang lagi. Dengan kedua tangan aku menyeret tubuhku ke samping. Kakiku sudah benar-benar lemas.
Tujuanku secepatnya bersembunyi di balik tirai kabut sebelum pemilik wangi bunga kantil itu muncul. Ternyata tertutup dalam kabut adalah hutan. Tubuhku beringsut di balik pohon terdekat. Nafasku kembang kempis tak beraturan. Wangi bunga kantil itu semakin pekat. Bulu kuduku merenang saat kuberanikan diri mengintip ke arah tangga batu itu. Sesuatu melayang dari tangga terbawah, berhenti sebentar di titik di mana tadi aku berdiri, lalu melayang ke atas anak tangga dan hilang di balik kabut. Itu adalah sosok nenek tua. Auranya sedemikian mengerikan, hingga aku langsung menggigil hebat. Dia mengenakan pakaian serba hitam. Dan rambutnya luar biasa panjang. Bahkan saat tubuhnya hilang di balik kabut, rambutnya masih terlihat bergerak selama beberapa saat. Aku benar-benar cemas dan luar biasa panik. Tidak tahu harus bagaimana dan kemana. Aku menyadari kebodohanku sekarang. Aku terlalu bergantung pada orang itu. Padahal sejak di Cibunar, aku sudah bertekad akan melakukan ini sendiri. Sekarang aku di sini sendiri. Tangga batu, obor, kabut kelabu. Sepenuh hati aku sadar, aku tersesat di alam ini. Dan aku benar tersesat di alam lain. Aku terus-menerus mengingatkan diri sendiri, aku harus tenang, aku harus pulang, aku tidak boleh mati di sini. Keteganganku cuma berhasil beberapa detik. Saat kabut sedikit menipis, kulihat sesuatu yang nyaris membuatku histeris. Jika saja tidak ada tangan yang mendekap mulutku. Orang itu sudah ada di sampingku lagi. Tangannya masih membekap mulutku. Dia memberi aba-aba untuk tenang. Baru kusadari di depanku tergeletak banyak tubuh pendaki gunung. Satu tubuh malah tepat ada di sampingku. Yang lain berserak tak beraturan. Mereka semua tertidur. Hanya saja kulitnya sepucat mayat. Orang itu menyuruhku berdiri dengan tenang. Aku diperintahkan mengikutinya. Dia berjalan menjauhi tangga batu. Masuk menembus kegelapan hutan. Aku berjingkat-jingkat berusaha tidak mengeluarkan suara apapun. Dan seekor gagak di atasku melompat dari dahan ke dahan seakan mengikuti. Abang dari mana tadi? Itu siapa bang? Mereka tadi, suara gemetar bertanya. Tidak seperti biasanya dia menjawab dengan berbisik. Ini bukan tempat lu lagi boy. Jangan sampai ada yang tahu kita di sini. Dan aku mengangguk pelan. Tapi masih tetap menunggu penjelasan. Itu pendaki yang, udahlah gak perlu tahu. Pokoknya jangan sampai mereka bangun, bisiknya lagi. Mereka berjalan semakin jauh masuk ke dalam hutan. Aku tercengang melihat agak jauh di samping kananku. Menjulang di antara hutan dan kabut sebuah bangunan desa. Di tengah malam seperti ini, bangunan besar dengan menara-menaranya yang tinggi tanpa penerangan sama sekali terlihat bagai raksasa. Rupanya dari sanalah sumber suara gending-gending itu. Aku membuang muka, tidak ingin membayangkan makhluk-makhluk apa yang ada di dalam sana, dan kembali fokus melihat punggung orang itu yang berjalan di depanku. Suasana sekitar hening mencekam. Tidak ada satupun bunyi suara binatang hutan. Kabut tipis melayang rendah di antara pohon-pohon cantingi. Lalu mendadak kita sampai di tepi hutan. Orang itu berhenti. Dia memberiku aba-aba untuk mundur beberapa langkah dan bersembunyi di balik semak-semak. Di depan kami menghampar tanah lapang yang luas. Aku tak tahu seberapa luasnya mereka tertutup kegelapan dan tirai kabut. Boy, kita udah nyampe. Mulai dari sini, lu jalan sendiri. Ingat untuk apa lu jauh-jauh ke sini kan? Orang itu membuka pembicaraan. Iya bang, ngambil pembalut yang dibuang Ayu, kataku. Jalan lurus aja, jangan bikin keributan,
Jangan narik perhatian, jangan sampai Nyi Linggi atau keberadaan lu diketahuinya. Aku mengangguk mengerti. Tapi bukannya Nyi Linggi baik, Bang? Kan dia yang nolong waktu ada Kalong Wewe, tanya aku. Gua jelasin ya. Nyi Linggi yang kasih syarat untuk ambil lagi sampah sialan tadi. Dia yang bikin lu sampai naik ke sini, Boy, jawab orang itu. Ada maksudnya kenapa dia nolong lu tadi. Dia mau lu sampai istananya tanpa luka apa-apa. Gimana maksudnya, Bang? Tanyaku masih tidak mengerti. Syarat itu cuma akal-akalannya aja, Boy. Nyi Linggi itu mau ngunduh mantu, ngerti gak lu? Dia itu mau ngawinin, bisiknya. Siapa yang mau dikawinin, Bang? Aku masih tidak paham arah pembicaraannya. Elu, Boy. Bagai tersambar petir, aku mendengar jawabannya. Jadi aku dengan lugu masuk perangkap. Tubuhku sontak menggigil. Orang itu mengeluarkan rokok dari kantongnya, menjepit di mulut lalu membakarnya. Asap tipis mengepul dari bibirnya. Aku terpana dalam keadaan begini, bisa-bisanya dia merokok dengan tenang. Lalu kesadaran menghantamku. Aku memberanikan diri bertanya padanya. Jadi, Bang, nganter saya ke sini biar saya bisa dikorbanin, Bang, tanyaku. Dia dengan kurang ajar menghembuskan asapnya ke wajahku. Gua ada di sini untuk mastiin lu naik dengan selamat untuk ngambil sampah sialan itu biar temen lu bisa ketolong. Dan mastiin lu turun dengan selamat, jawabnya dengan tenang. Cuma lu yang bisa nolong temen lu, dan cuman gua yang bisa nolong lu. Iya, Bang, aku menyesali keraguanku. Sekarang lu jalan lurus. Lurus aja ke depan. Kalau udah ketemu sampahnya, lu bungkus kain putih yang lu bawa. Langsung balik ke sini, perintahnya. Aku mengangguk ngerti, lalu dengan mengendap-endap, aku melangkah maju menuju tanah lapangan ini. Kabut bagaikan punya nyawa sendiri, bergerak-gerak pelan tanpa ada angin. Semakin jauh ku melangkah, kabut kelabu ini semakin tebal. Sementara di kejauhan tampak siluet hutan dan bayangan gelap bangunan istana Nyi Linggi. Aku terkesiap saat mataku melihat sesuatu di balik kabut di depanku. Dalam diam, aku berhenti lalu berjongkok sambil mataku tetap memandang siluet di dalam kabut itu. Pelan aku menyeret kakiku bergerak mendekat. Keringat menetes di dahiku. Semakin dekat, bayangan itu mulai terlihat semakin jelas. Nampak seperti gundukan sesuatu. Saat akhirnya kabut bersibak, aku terkejut mendapati apa yang kulihat. Itu adalah kuburan baru. Nampak dari tanahnya yang masih merah dan gembur. Di atasnya tergeletak begitu saja, tampaknya adalah pembalut yang kemarin dibuang Ayu. Dari pembalut itu merembes darah segar berbau anyir. Lelehan darah itu mengalir ke bawah hingga akhirnya membuat genangan darah di batas kabut. Tubuhku mengejang membaca nama yang tertulis di nisan kuburan itu. Nama Ayu tertulis jelas di sana, lengkap dengan tanggal lahirnya. Bulu kuduku berdiri melihat tanggal kematiannya adalah tanggal hari ini. Dengan tangan gemetar, kukeluarkan kain putih dari kantong celanaku. Kuangkat pembalut yang masih terus meneteskan darah itu dan segera kubungkus dengan kain tadi. Seiring kabut yang semakin menipis, sudut mataku menyadari ada sesuatu yang bergerak-gerak. Aku berteriak histeris dan jatuh terduduk saat kabut menyibakkan tirainya. Nampak sesosok makhluk yang sedang menjilati darah di tempat genangan tadi. Wajahnya penuh darah, lidahnya panjang terjulur, tangan dan kakinya menekuk seperti kucing. Rambut panjangnya lepek dan matanya menatap lurus ke arahku. Dengan kaki gemetar, aku beringsut mundur dengan perlahan, sebisa mungkin tidak membuat gerakan mendadak. Mata makhluk itu terus saja menatapku dengan pelan bergerak mundur. Tapi dia tetap di sana.
Lidahnya mulai berhenti menjilati darah, tapi dia tetap di sana. Lalu kurasakan sesuatu yang lembut tersentuh punggungku. Aku langsung berhenti dan dengan tegang menengok ke belakang. Tubuhku membeku. Berdiri tepat di belakangku dengan rambut terurai panjang hingga ke tanah. Nyilinggi. Tubuhku menggigil tak terkendali. Dalam hati aku berkata, Nyilinggi. Tidak sedikit pun aku mampu bergeser. Makhluk itu terus menatapku. Wajahnya yang penuh darah tampak berkilap saat tertimpa cahaya bulan. Di belakangku, jubah hitam Nyilinggi tampak bergoyang tertiup angin. Dari sudut mataku, kulihat tangannya bergerak hendak meraihku. Aku tak mampu bergerak. Tanganku membelalak dengan ngeri saat jari-jari pusatnya menyentuh pundakku. Dengan kalut aku mencoba mengingat doa apa saja yang aku bisa, tapi pikiranku yang panik tak mampu mengingat satu pun doa. Aku mampu menguasai lagi tubuhku saat ku dengar bunyi kepakan sayap lewat di tengahku. Seekor gagak hitam terbang di antara aku dan Nyilinggi, lalu hinggap di atas nisan kuburan Ayu. Kepak burung itu bergerak-gerak, matanya yang hitam seakan melihat padaku. Lalu tiba-tiba dia berkaok dengan kencang dan terbang ke arahku. Aku berteriak ketakutan sambil menutupi wajah dengan tangan, mencoba menghindari cakaran burung hitam itu. Tapi dia lewat begitu saja, dan di saat yang bersamaan terlepas juga kuku Nyilinggi yang menancap di pundakku. Sadar, aku segera beringsut ke samping dengan cepat menghindari gapaian tangan Nyilinggi. Lalu dengan kaki gemetar, aku berbalik arah dan berlari secepat yang aku mampu. Aku berlari tak tentu arah, kabut kelabu menghalangi pandanganku. Yang kupikirkan hanyalah bergerak terus sejauh mungkin, membayangkan tangan pucat Nyilinggi menggapai punggungku membuat seluruh tubuhku gemetar. Sebuah siluet hitam muncul mendadak di depanku. Tak mampu menghindari, aku terjatuh berguling-guling di tanah. Aku langsung bangkit, waspada. Mataku nyalang melihat sekeliling berusaha mencari sosok Nyilinggi dan makhluk darah tadi. Mereka tidak terlihat di mana-mana. Sekelilingku hanyalah kabut tebal. Tidak juga terdengar suara apapun. Di depanku tampak gundukan tanah, sebuah kuburan lagi. Aku terjatuh karena menghindari kuburan itu. Dan tiba-tiba muncul di tengah kabut. Sedetik bulu kudukku meremang. Takut jika ternyata aku cuma berputar-putar di tempat ini. Tapi sekilas pandangan aku langsung lega. Ini bukan kuburan baru. Ini kuburan yang berbeda. Nisannya dari batu yang sudah dipenuhi lumut. Dengan pelan aku bergeser mendekat. Aku bersembunyi di balik batu nisan. Dari baliknya dengan ketakutan aku mencari sosok yang mendekat. Tapi yang nampak hanyalah kabut. Kesempatan ini kugunakan untuk mengatur nafas dan menenangkan riuh detak jantungku. Dengan pelan kusentuh kantong celanaku, khawatir jika pembalut itu jatuh. Tapi benda itu masih di sana. Kepakan sayap terdengar lagi dan tiba-tiba dari balik kabut gagak hitam itu muncul dan langsung mendarat di batu nisan di atas kepalaku. Aku kaget setengah mati. Menghindar berguling menjauh. Gagak itu diam di sana seakan tak peduli. Dia mengembangkan sayap hitamnya dan mulai mematuk-matuki sayap itu. Aku masih mengawasinya dengan waspada. Berbagai kejadian malam itu mengajarkanku, apapun bisa terjadi. Leherku kaku, tapi aku tak ingin mengalihkan pandangan dari burung ini. Aku meyakinkan diri agar siap jika burung itu berubah menjadi kuntilanak atau setan atau apapun. Tapi burung itu sama sekali tidak mempedulikanku. Dia mengepakkan sayapnya lalu turun ke atas pusara kuburan itu. Paruhnya mematuki lumut yang tumbuh subur di batu nisan. Sesuatu melintas di pikiranku. Pelan ku dekati batu nisan berlumut itu.
Dengan tangan gemetar, ku cabut perlahan lumut-lumut yang tampaknya sudah tumbuh di batu nisan itu bertahun-tahun tanpa pernah dibersihkan. Ketika ku tarik, akar-akar serabutnya juga menarik lepas serpihan semen. Batu nisan itu sudah sedemikian rapuhnya. Cahaya bulan terlalu lemah untuk membantuku melihat apa yang terpahat di nisan itu. Tapi aku menempelkan jariku, berusaha membacanya dengan tanganku. Huruf pertama yang terbaca adalah huruf M. Berikutnya, tanpa susah payah aku mengenali huruf O. Aku kesulitan mengenali huruf berikutnya. Pahatannya sudah aus. Urutan hurufnya agak samar. Apakah huruf K? Sebuah tangan tiba-tiba muncul dari belakang dan menarik tanganku. Aku langsung histeris. Kaki dan sebelah tanganku yang bebas dengan panik memukul dan menendang-nendang berusaha melepaskan diri dari cengkaman makhluk itu. Lalu, sebuah suara yang kukenal dan terdengar agak kesal. Hormatin orang yang sudah mati, boy. Aku membuka mataku. Orang itu berdiri tegak di belakangku. Ayo gerak, waktu lu gak lama lagi, kata orang itu sambil berjalan menjauh. Aku terseok-seok mengikuti langkahnya yang tampak terburu-buru. Kabut tebal kelabu masih mengelilingi kami, tapi orang itu nampaknya mengerti arah langkahnya. Sebentar-sebentar aku menoleh ke belakang. Firasatku mengatakan ada sesuatu yang mengikuti, tapi tiap kali ku toleh, yang ada hanya kekosongan. Oke, kita akan lanjut ke part 4-nya ya. Sekian dulu untuk episode kali ini, dan terima kasih yang udah menyimak, dan terima kasih yang udah klik tombol subscribe di bawah, dan terima kasih yang udah membagikan video ini ke teman-temannya atau ke media sosial yang kalian punya ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita ketemu di part 4 ya.